Ada sebuah pepatah lama di tanah Spanyol. Jangan pernah membangunkan singa yang sedang tertidur di Santiago Bernabeu. Semalam, manajemen Los Blancos mencoba segalanya. Mereka menutup atap stadion, mengurung suara ribuan Madridistas agar gema intimidasi itu tak punya jalan keluar selain menghantam mental para pemain Bayern Munchen. Mereka ingin menciptakan neraka dalam botol. Namun, mereka lupa satu hal, bagi raksasa Bavaria, kebisingan hanyalah melodi pengiring untuk sebuah simfoni kemenangan. Malam itu, keangkuhan atap Bernabeu justru menjadi saksi bisu runtuhnya martabat sang raja di depan publiknya sendiri. Banyak yang mengira Vincent Kompany hanyalah pelatih muda yang nekat. Tapi di bawah asuhannya, Bayern bertransformasi menjadi tim yang tahu kapan harus menahan napas dan kapan harus melepaskan rekaman. Sepanjang babak pertama, Madrid mencoba menekan. Namun, Joshua Kimmich bermain layaknya seorang konduktor orkestra di tengah badai. Ia sangat tenang. Hingga menit ke-41 sebuah celah muncul, Luis Diaz, pemain yang seolah memiliki mesin di kakinya, menghukum transisi buruk Madrid. Satu umpan terukur, satu penyelesaian dingin, Madridista terdiam. Atap yang tertutup itu kini terasa seperti peti mati yang mengurung harapan tuan rumah. Mari kita bicara jujur, kekalahan ini bukan sekadar soal efektivitas Bayern, tapi soal bagaimana Alvaro Arbeloa seolah terjebak dalam fantasinya sendiri. Strategi Madrid semalam terlihat sangat rapuh saat menghadapi tekanan blok tinggi yang diterapkan Kompany. Arbeloa bereksperimen dengan menempatkan lini belakang yang terlalu berani maju, namun tanpa perlindungan yang cukup dari lini tengah yang kerap telat mundur. Masalahnya, saat Anda melawan tim dengan pelari cepat seperti Luis Diaz dan Michael Olise, garis pertahanan tinggi tanpa koordinasi adalah tindakan bunuh diri taktis. Madrid kehilangan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Arbeloa mungkin punya semangat seorang pejuang, tapi semalam ia terlihat seperti seorang murid yang sedang diuji oleh profesor dari Bavaria. Transisi Madrid yang lamban adalah luka terbuka yang terus disiram cuka oleh serangan balik Bayern yang terorganisir. Memasuki babak kedua, Arbeloa mungkin masih merangkai kata-kata motivasi di ruang ganti. Tapi Harry Kane tak punya waktu untuk basa-basi. Hanya 20 detik setelah peluit dibunyikan, saat napas penonton masih tertinggal di kantin stadion, Kane melepaskan peluru dari luar kotak penalti. Sebuah tendangan yang tak hanya akurat secara matematis, tapi juga menghancurkan secara psikologis. Skor 2-0, Madrid yang biasanya memiliki DNA comeback, semalam justru terlihat seperti tim yang kehilangan identitas. Masuknya Michael Olise di sisi kiri semakin membuat pertahanan Madrid terlihat seperti pintu yang engselnya sudah copot. Jika Harry Kane adalah eksekutornya, maka Michael Olise adalah arsitek kehancuran sisi kanan pertahanan Madrid. Olise bermain dengan keanggunan yang menghina. Setiap kali ia menyentuh bola di sisi sayap, bek-bek Madrid seolah sedang menari di atas SS, licin, tidak stabil, dan mudah terjatuh. Keputusan Arbeloa untuk membiarkan Alvaro Carreras berduel 1 lawan 1 dengan Olise terbukti menjadi blunder fatal. Engsel pertahanan Madrid benar-benar copot. Olise tidak hanya mencari ruang, ia menciptakan ruangnya sendiri. Ia memaksa lini belakang Madrid untuk terus-menerus bereaksi, bukan beraksi. Kehadirannya membuat aliran serangan Madrid dari sisi sayap mati total, karena para bek mereka terlalu sibuk memadamkan api yang dinyalakan oleh pemuda asal Prancis ini. Harapan sempat muncul di menit ke-74. Kylian Mbappe menyambar umpan manja dari Trent Alexander-Arnold. Skor berubah 1-2. Bernabeu kembali bergemuruh, menuntut magis yang biasa mereka saksikan. Namun, ada satu sosok tua yang menolak untuk tunduk pada narasi comeback Madrid, Manuel Neuer. 9 penyelamatan krusial dilakukan kiper veteran ini. Ia berdiri tegak layaknya tembok Berlin yang mustahil ditembus. Mbappe dan Vinicius mencoba segala cara. Namun, Neuer semalam adalah manifestasi dari pengalaman yang menertawakan ambisi masa muda. Kini, Bayern pulang dengan senyum tipis. Mereka memutus kutukan 14 tahun tanpa kemenangan di Bernabeu dengan cara yang paling elegan. Secara statistik, peluang Bayern lolos kini mencapai 75%. Tapi bagi Madrid, tertinggal 1 gol hanyalah awal dari drama yang biasa mereka tulis. Pertanyaannya, apakah Arbeloa punya resep untuk menaklukkan Allianz Arena nanti? Ataukah Bayernnya Kompany memang ditakdirkan untuk menjadi batu sandungan terakhir bagi sang penguasa Eropa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share.